ada bid'ah baik, hasanah, itu mengatakan mengomentari hadis ini. Kullu bid'atin dhalalah. Yang dimaksud kullu di sini maknanya bukan semua, tapi sebagian. Sehingga maknanya kullu bid'atin dhalalah artinya sebagian bid'ah itu sesat. Oke, lanjutkan makna hadisnya. Lanjutkan redaksi hadisnya. Wa kullu dhalalatin finnar. Berarti maknanya apa? Tidak semua yang sesat itu di neraka. Jadi ada yang sesat masuk surga. Ya, kenapa kamu potong, ayo? Ya, inilah namanya hawa nafsu, Pak. Ulama yang berpendapat bahwa ada bid'ah hasanah itu adalah Imam Syafi'i, salah satu ulama salaf. Apakah Ustadz Wahabi ini berani mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu berpendapat seperti ini itu karena hawa nafsu? Lah, katanya harus ikut ulama salaf. Kok kurang ajar kepada ulama salaf? Kemudian yang kedua, ternyata Ibnu Taimiyah mengatakan ada kesesatan bukan di neraka, tapi di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas salah satu Ustadz Wahabi yang berpendapat kurang lebih seperti ini. Yang pertama, dia mengatakan bahwa jika ada ulama berpendapat ada bid'ah hasanah, maka pendapat ini keluar karena hawa nafsu. Kemudian yang kedua, kata Ustadz Wahabi ini, jika kata kullun di dalam hadis kullu bid'atin dhalalah itu diartikan dengan sebagian, maka berarti tidak semua kesesatan itu ada di neraka. Karena berarti kullu dhalalatin finnar itu artinya sebagian kesesatan itu di neraka. Berarti ada sebagian kesesatan yang bukan di neraka. Begitu kata Ustadz ini. Tanggapan kami sebagai santri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sebagaimana berikut. Yang pertama, bahwa yang berpendapat ada bid'ah hasanah itu adalah salah satu ulama salaf, yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Maka sekarang kita perlu bertanya kepada Ustadz ini, Ustadz, apakah Imam Syafi'i itu mengikuti hawa nafsu? Karena Imam Syafi'i berpendapat bahwa ada bid'ah hasanah. Jika memang ente mengatakan bahwa Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i itu karena hawa nafsu, betapa kurang ajarnya ente. Katanya ikut ulama salaf. Lah kok kurang ajar pada ulama salaf? Kemudian tanggapan kami sebagai santri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bahwa lafad wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, kata kullun diartikan sebagian, yang berarti sebagian bid'ah itu sesat, itu berdasarkan dalil, bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan selera, bukan, tetapi itu karena ada dalil yang oleh Imam An-Nawawi disebut dengan lafdun am al-makhsus, lafaz am tetapi kemudian dikhususkan oleh dalil-dalil yang lain, misalnya dalil hadis atau pemahaman sahabat. Lalu apa dalilnya bahwa kata kullun di dalam hadis kullu bid'atin dhalalah itu bermakna sebagian? Menurut Imam An-Nawawi ini kebanyakan bid'ah itu sesat. Ini apa dalilnya? Nah, salah satu dalilnya adalah perkataan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, nikmatil bid'ah hadhihi, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Sayyidina Umar ini mengomentari sholat tarawih berjamaah di masjid diimami satu imam. Nah, hal seperti ini tidak pernah terjadi di masa Rasulullah, dengan artian Rasulullah tidak mengumpulkan orang-orang untuk sholat berjamaah bersama sholat tarawih di masjid, tetapi di masa Sayyidina Umar, oleh Sayyidina Umar itu dilakukan. Nah, ini adalah menurut Sayyidina Umar adalah sebaik-baik bid'ah. Lah berarti kalau Sayyidina Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah, berarti ada bid'ah yang baik. Andaikan tidak ada bid'ah yang baik, Sayyidina Umar tidak akan berkata demikian. Sayyidina Umar pasti mengatakan bid'ah itu sesat. Tetapi ternyata dalam masalah ini Sayyidina Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah.
Kemudian dalil yang kedua, ternyata di dalam Al-Quran kata kullun itu juga ada yang berarti sebagian. Jadi kata kullun di dalam Al-Quran itu ada yang tidak berarti semua, tetapi berarti sebagian. Misalnya dalam surat Al-Kahfi ada ayat begini, amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aratu an aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Amma safina adapun bahtera fakanat limasakin itu milik orang-orang miskin ya'maluna fil bahri yang bekerja di lautan. Fa'aradtu maka aku ingin an aibaha untuk membuatnya celah atau merusaknya. Wa kana wara'ahum dan di belakang mereka malikun ada seorang raja ya'khudhu yang mengambil kulla safinatin semua bahtera atau setiap bahtera wasba dengan paksa dengan wasab. Di sini ada kata kulla safinatin setiap bahtera. Ternyata kalau kita membuka kitab tafsir misalnya tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir itu menafsiri bahwa ternyata tidak semua kapal, tidak semua bahtera itu diambil oleh raja zalim tersebut, tidak, tetapi yang diambil itu hanya bahtera-bahtera kapal-kapal yang bagus, sedangkan yang rusak tidak diambil. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, qauluhu ya'khudhu kulla safinatin ay solihatin, yaitu bahtera atau kapal yang baik, kapal yang bagus. Berarti kata kulla safinatin, kata kullun di sini itu tidak berarti semua, tetapi berarti sebagian, yaitu sebagian kapal. Jadi yang diambil itu hanya kapal-kapal yang bagus, bukan semua kapal. Kemudian tanggapan kami yang ketiga adalah Ustadz Wahabi ini mengatakan begini, jika kata kullun diartikan sebagian, berarti ada sebagian kesesatan yang bukan di neraka. Jadi kata Ustadz Wahabi itu kalau baca hadis jangan dipotong-potong, harus dilanjutkan. Maka andaikan diartikan begini, wa kullu bid'atin, dan sebagian bid'ah dolalah itu kesesatan, wa kullu dolalatin, dan sebagian kesesatan finnar di neraka. Nah berarti kalau diartikan seperti ini kata Ustadz Wahabi ada kesesatan yang bukan di neraka. Maka kami katakan iya, ada kesesatan yang bukan di neraka, sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah, imam panutan Wahabi, guru besar Wahabi, itu mengatakan ada sesat yang tidak di neraka. Mari kita lihat di dalam kitab Syekh Ibnu Taimiyah yang berjudul Majmu' al-Fatawa. Syekh Ibnu Taimiyah jelas mengatakan di sini tidak semua kesesatan itu di neraka. Syekh Ibnu Taimiyah menulis waqad kana Nabi yaqul fil hadis sahih. Nabi telah berkata di dalam hadis sahih fi khutbah yaumal Jumat, wa di waktu khutbah hari Jumat, apa perkataan Nabi? Khairul kalam kalamullah, sebaik-baiknya kalam adalah kalamullah, wa khairul huda, dan sebaik-baiknya petunjuk huda Muhammad adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur, sejelek-jeleknya perkara muhdatsatuha adalah perkara-perkara baru, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Walam yakul wa kullu dhalalatin finnar, dan Nabi Muhammad tidak mengatakan setiap kesesatan itu di neraka. Bal yadillu anil haqqi man qasadal haqqa. Bahkan kata Syekh Ibnu Taimiyah ini, bahkan ada orang yang bermaksud kepada kebenaran, menginginkan kebenaran, tapi kemudian tergelincir kepada kesesatan. Wa qad jatahada fi talabihi, padahal dia sudah bersungguh-sungguh mencari kebenaran. Fa ajaza anhu, tapi dia lemah, dia tidak mampu untuk mendapatkan kebenaran itu. Fala yu'aqabu, maka tidak disiksa. Wa qad yaf'alu, kadang dia melakukan ba'dama umirah, sebagian perkara yang diperintah.
fayakunu lahu ajrun ala ijtihadihi, maka dia mendapatkan pahala atas jerih payahnya, atas ijtihadnya. Wa khata'uhu alladzi dhalla fihi an haqiqatil amri, adapun kesalahannya di mana dalam kesalahan itu dia tersesat an haqiqatil amri, pada sebenarnya, maufurun lah, itu dimaafkan. Jadi kata Syekh Ibnu Taimiyah, ada kesesatan-kesesatan itu yang tidak di neraka. Maka andaikan hadis wa kullu bid'atin dolalah, sebagian bid'ah adalah sesat, wa kullu dolalatin finnar, dan sebagian kesesatan itu di neraka, ini kalau kita merujuk pada pendapat Syekh Ibnu Taimiyah ini boleh-boleh saja, dan ini adalah kebenaran karena memang ada kesesatan yang tidak di neraka tetapi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun misalnya ini kita artikan hadis wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar seperti ini. Wa kullu bid'atin, sebagian bid'ah, dolalah adalah kesesatan, wa kullu dolalatin, dan setiap kesesatan, finnar itu di neraka. Andaikan kita artikan seperti ini, apa masalahnya?